Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Itu pesan Presiden, jangan sampai kemudian ada mutasi atau perpindahan penugasan itu membuat gaduh. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi tadi mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami semua, Mas Yudi sebenarnya seperti apa sih mekanisme prosedur untuk menentukan oh ini kasus masuk kategori sekarang sudah ada penyelidikan, sudah ditemukan setidaknya memang ada unsur pidana di sana, kemudian naik lagi ke penyidikan, naik lagi ke penuntutan. Siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang berwenang untuk menentukan? Ya, pertama kan itu masuk ke bagian pengaduan masyarakat ya. Dari pengaduan masyarakat kemudian ketika diduga bahwa bukti-buktinya itu ada dugaan ini pertama merupakan kewenangan dari KPK ya, penyelenggara negara, kemudian kerugian di atas 1 miliar dan diduga itu ada tindak pidana korupsi gitu ya. Kemudian dan belum ditangani oleh yang lain, itu akan dinaikkan ke proses penyelidikan. Nah, di penyelidikan ini, tim penyelidik ya berdasarkan surat perintah dari pimpinan ya, itu kemudian melakukan serangkaian upaya gitu kan, tindakan ya untuk melakukan pemeriksaan ya kan, kemudian mencari dokumen-dokumen, alat bukti yang lain dan sebagainya untuk firm bahwa ada peristiwa pidana ya, kemudian tersangkanya sudah bisa ditentukan karena 2 alat bukti yang cukup tadi. Nah, di situ mekanismenya dari melalui ekspos, Mbak. Ya, sebelum ke penyidikan. Itulah kenapa penyelidikan itu adalah dapurnya KPK. Karena di situ semua bumbu-bumbu diramu ya untuk menjadikan sebuah adonan yang ini nanti adonan ini akan menjadi makanan kalau kita analogikan dengan nanti naik ke penyidikan. Sehingga adonan itu harus benar. Semuanya tuh harus lengkap. Ya, nanti ya penyelidik, Satgas penyelidik ya bersama dengan direktur penyelidikan itu akan ekspos ya. Pertama dideputi dulu ya. Setelah dideputi baru nanti ke pimpinan, deputi penindakan. Artinya ya bahwa disitulah yang hadir ya tadi pertama pimpinan ya minimal 3 gitu ya. Ya maksimal 5 gitu ya. Kemudian ada dari direktur penuntutan termasuk jaksanya JPU-nya, jaksanya yang akan ditunjuk untuk menangani kasus. Direktur penyidikan termasuk penyidiknya ya kan, dan direktur penyelidikan dan penyelidiknya. Nanti penyelidiknya yang presentasi adalah Kasatgasnya. Dia akan presentasi bahwa ini peristiwanya seperti ini, kemudian alat buktinya ini, keterangan saksinya ini, ya kemudian dokumennya ini, ya peristiwanya seperti ini, ya kan, baik analisis fakta gitu ya, kronologis peristiwa dan juga matriksnya, analisis yuridisnya. Dia diduga melanggar pasal 2 tentang kerugian keuangan negara, pasal 2 ayat 1 misalnya, ada untuk pasal 3 atau dia penyuapan. Jadi semua di situ mendengarkan. Ya, pimpinan mendengarkan, kemudian penyelidik juga menyampaikan, dan tidak harus bahwa ada penyelidikan itu nanti ujungnya ke penyidikan, kan tidak, tergantung apa yang didapatkan oleh tim penyelidik. Ya, seperti itu. Dan saya pikir KPK juga sempat mengumumkan ya penghentian beberapa penyelidikan. Jadi itulah, jadi penyelidikan itu kan belum tentu nanti ujungnya adalah penyidikan, tergantung apa yang didapatkan. Nah, nanti di sana semua berargumentasi, pimpinan berargumentasi, kemudian penyelidik berargumentasi, termasuk juga direkturnya, penuntut juga, kemudian penyidik juga. Ya, nah saya biasanya kalau misalnya sepakat, ya sepakat semua pimpinan, dan nanti kan pimpinan yang menyepakati, karena yang ketok palu adalah pimpinan. Seperti itu. Tapi kan itu kan berdasar dari hasil kita, kan yang tadi benar dikatakan ya dikatakan bahwa kita yang meramu semua penyelidik dan kemudian kita sampaikan kepada pimpinan. Ini seperti apa yang didapatkan. Jadi misalnya ada Mas Yudi, berarti iya itu kan mekanisme yang diceritakan ya. Apakah memang komisioner itu punya apa istilah hak veto? Ketika menurut misalnya secara berjenjang, menurut penyidik, kemudian direktur penyelidikan atau penyidikan, kemudian sampai kata ada direktur penuntutan bahkan dihadirkan, kemudian ada jaksa yang mau disiapkan untuk ketika ini masuk ke tahapan penuntutan itu misalnya mengatakan tidak setuju. Apakah komisioner KPK itu punya hak veto? Artinya dia tidak setuju sama semuanya, bisa tuh tetap lanjut? Ada mekanisme itu atau ada aturan itu? Nggak bisa. Karena penyelidik akan membuat laporan kejadian tindak pidana korupsi. Penyelidik
bukan. Dasar dari sprindik adalah laporan kejadian tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh penyelidik, gitu. Nanti ada laporan hasil penyelidikannya. Nah, kalau misalnya nggak ada apa yang mau dinaikkan seperti itu, pimpinan mau bikin sendiri, gitu kan? Dan yang pasti ya di situ bukan main bahwa pokoknya ini naik, nggak bisa. Ini kan apa namanya dialog hukum gitu kan, konstruksinya seperti apa, ya kan? Bagaimana tadi pembuktiannya kuat atau tidak gitu. Saya sendiri dulu ketika di KPK ya sebenarnya 2 atau 3 kali itu kalau memang benar-benar firm itu akan naik gitu kan. Kalau nggak naik pasti kan ada apa-apa di situ, bahwa jangan-jangan ternyata tidak ada alat bukti. Jadi mau 20-30 kali ekspos, kalau ternyata alat buktinya nggak ada, yang nggak akan naik dan penyidikan seperti itu, Mbak. Dan itu sesuatu yang sangat lumrah terjadi maksudnya ya menurut Anda? Iya, dan di KPK pimpinan ketika memasarkan seperti itu nggak akan direken sama kenapa? Karena kan pimpinan juga sementara aja, Mbak, gitu kan? Nanti kita nggak tahu ada apa-apa, masih bisa backfire kepada penyelidiknya. Dan ingat, apalagi pimpinan sekarang ini kan tinggal menghitung bulan lagi, Mbak. Tinggal Desember, gitu kan? Kalau misalnya kan yang kerja kan bukan pimpinan, tapi kan anak buahnya, gitu kan? Supaya kan penyelidiknya, gitu kan? Nanti kalau mereka bikin yang kayak ketahuan, wah bahaya. Nggak ada orang di KPK yang mau ngambil resiko sebesar itu, Mbak. Baik, ke Maki saya ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan, dengan polemik ini yang mengemuka banyak yang menghubungkan atau mengait-ngaitkan atau mengatakan bahwa patut diduga ini terkait dengan ada komisioner KPK yang memaksakan agar kasus Formula E naik ke tahapan berikutnya, ya naik ke tahapan penyidikan. Menurut Anda seharusnya bagaimana langkah yang dilakukan oleh semua pihak? Karena tadi kita kembali lagi pada pesan Presiden, tolong jangan gaduh. Mutasi atau perpindahan tugas sejumlah pejabat itu tidak seharusnya menimbulkan kegaduhan. Menurut Anda bagaimana langkah mitigasinya ketika kondisi sudah seperti ini? Pertama yang harus dipahami bersama adalah seperti yang tadi saya sampaikan, posisi ASN lain, entah kepolisian maupun kejaksaan, di dalam yang dari institusi asal KPK itu adalah penugasan. Itu harus clear dulu. Karena ini sifatnya penugasan, maka harus ada komunikasi antara pimpinan KPK dengan orang yang memberikan tugas. Misalnya Kejaksaan Agung menugaskan jaksanya di KPK misalnya. Itu harus ada komunikasi antara dua lembaga ya, KPK dengan Jaksa Agung. Misalnya dengan polisi, misalnya antara pimpinan KPK dengan Kapolri. Apakah si A ini masih tetap berada di situ, mau dipertahankan, kenapa? Kenapa dia harus diberhentikan? Itu harus ada tolak ukurnya. Gitu loh. Ketika kemudian Kapolri masih menugaskan Pak Endar tetap berada di KPK, maka harus ada alasan dari KPK bahwa oke, saya tidak membutuhkan orang ini, saya harus menggantinya dengan si A, si B karena ini. Itu harus jelas. Apakah dia dituduh melanggar kode etik, dia menyimpang segala macam, atau dia tidak profesional, itu harus jelas ukurannya. Jadi tidak asal like dislike, itu bahaya kalau negara kemudian diurus gara-gara suka tidak suka. Apalagi kalau kemudian kita bicara sejarah, pimpinan KPK sekarang, Pak Firly itu kalau catatan saya adalah mungkin satu-satunya ketua KPK yang paling banyak dilaporkan ke Dewas. Itu loh. Dan dia pernah diputus kode etik kan tahun 2020 yang kaitannya dengan helikopter itu kan. Itu kan pernah diputus. Jadi kalau misalkan bicara ini kamu nggak punya etika kan gitu. Jadi, walaupun putusannya cuma administratif, tapi secara ini kan bisa dikatakan seperti itu. Kamu nggak orang yang nggak punya etika kan gitu, seperti itu. Oke, kita fokus ke kasus ini. Tadi kaitannya dengan dugaan dugaan dengan ada kaitannya dengan kasus Formula E menurut menurut sebagian pihak, Mas Kurniawan. Terakhir sekali, menurut Anda seharusnya bagaimana kemudian? Karena publik kemudian menjadi bertanya-tanya, jadi benar nggak kasus ini benar-benar murni hukum atau tidak? Seharusnya bagaimana? Satu, mitigasi soal tidak boleh gaduh. Kemudian yang kedua adalah soal penanganan kasus Formula E sendiri. Kalau kasus Formula E itu tergantung pada penyelidik dan penyidik. Pengalaman saya selama ini, karena kebetulan saya adalah advokat, maka saya tahu prosedur hukum acaranya itu sudah paham. Gitu loh. Sama seperti teman-teman di KPK, saya sendiri sudah sering mengajukan pra-peradilan terhadap mereka. Sehingga ini jelas, tracknya itu jelas. Jadi
runutannya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu mereka sudah jelas. Ya, ya. Yang menuntut nantinya adalah jaksa, bukan pimpinan KPK. Kalau kemudian fakta hukumnya berantakan kan malu juga nantinya. Itu pertama, itu kaitan dengan mitigasi. Itu serahkan aja pada penyidik dan penyelidik yang ada. Kalau kaitannya dengan Pak Endar, ya seperti tadi saya sampaikan. Ada komunikasi yang baik ya, seharusnya antara dua lembaga. Ya. Baik, terima kasih Mas Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Yudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mantan penyidik KPK. Terima kasih, nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih buat Anda berdua. Kami harus jeda, usai jeda kami akan kembali masih dengan kasus yang saat ini ada di KPK, tapi ini terkait dengan dugaan korupsi mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ini dikatakan oleh penyidik mungkin saja menyasar sang istri karena ada sejumlah aset dan perusahaan yang diatasnamakan sang istri. Saya akan berbincang dengan pakar tindak pidana pencucian uang. Usai jeda di Obrolan Malam.